Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Alladhi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Baiklah, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Irfan Saputra, Farid Fansuri, Ikramil Hadi. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang hadis maudhu. Pengertian hadis maudhu. Apabila dilihat dari segi bahasa, kata maudhu berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk isim maf'ul dari kata wada'a yadhi'u, yang memiliki beberapa makna antara lain menggugurkan, meninggalkan, memalsukan, dan mengadang-adakan. Kata al-maudhu secara kebahasaan memiliki beberapa konotasi makna yang berbeda-beda tetapi mengarahkan pada satu pengertian yang sama. Beberapa konotasi makna itu diantaranya adalah sebagai berikut. A. Bermakna al-hotatah, yang memiliki arti menurunkan atau merendahkan derajat. Yang B. Bermakna al-isqah, yang mempunyai konotasi arti menggugurkan. Yang C. Bermakna al-ikhtilaq, yang berarti membuat-buat. Dan yang D. Bermakna al-islaq, yang berarti meletakkan. Adapun pengertian maudhu menurut istilah ulama hadis, yaitu sesuatu yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW dengan cara mengada-ada dan dusta, yaitu yang tidak pernah beliau sabdakan, beliau kerjakan, maupun beliau takrirkan. Para ahli hadis mendefinisikan bahwa hadis maudhu adalah hadis yang diciptakan dan dibuat oleh orang-orang pendusta dan kemudian dikatakan bahwa itu hadis Rasulullah SAW. Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa hadis maudhu adalah segala sesuatu atau riwayat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan, perkataan maupun takrir secara dibuat-buat atau disengaja, dan sifatnya mengada-ada atau berbohong. Tegasnya hadis maudhu adalah hadis yang diada-ada atau dibuat-buat. Hadis semacam ini tentu saja tidak benar dan tidak dapat diterima tanpa terkecuali. Sebab ini sesungguhnya bukan hadis. Tindakan demikian adalah merupakan pendustaan terhadap Nabi Muhammad SAW yang pelakunya diancam dengan neraka, dan hadis ini haram untuk disampaikan pada masyarakat umum kecuali hanya sebatas memberikan penjelasan dan contoh bahwa hadis tersebut adalah maudhu atau palsu. Sejarah perkembangan hadis maudhu terjadi pertikaian politik yang terjadi pada akhir masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib, merupakan awal adanya benih-benih fitnah yang memicu munculnya pemalsuan hadis. Tetapi pada masa ini belum begitu meluas karena masih banyak sahabat dan juga ulama yang masih hidup serta mengetahui dengan penuh yakin akan kepalsuan suatu hadis. Para sahabat ini mengetahui bahaya dari hadis maudhu karena ada ancaman yang keras dikeluarkan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap orang-orang yang memalsukan hadis. Sebagai contoh, Sayyidina Utsman ketika beliau mengetahui hadis maudhu yang dibuat oleh Ibnu Saba', beliau langsung mengambil tindakan dengan mengusir Ibnu Saba' dari Madinah. Begitu juga yang dilakukan oleh Sayyidina Ali setelah beliau menjadi khalifah. Berikut merupakan sabda Rasulullah SAW terkait orang-orang yang memalsukan hadis. Sesungguhnya berdusta atas namaku tidaklah sama dengan berdusta pada selainku. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun pada masa sesudahnya, yaitu pada akhir pemerintahan Khalifah Bani Umayyah, pemalsuan hadis mulai marak, baik yang dibuat oleh umat Islam sendiri maupun yang dibuat oleh orang di luar Islam. Jumhur ulama berpendapat bahwa pemalsuan hadis mulai muncul pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib sekitar tahun 35 sampai 40 Hijriah, yaitu setelah terjadinya pertentangan antara pendukung Ali dan Muawiyah ibnu Abi Sufyan tentang masalah jabatan khalifah.
Masing-masing pengikut kelompok ada yang berusaha memperkuat kelompoknya dengan mengutip dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis, menafsirkan atau mentakwil Al-Quran dan hadis menyimpang dari arti sebenarnya sesuai dengan keinginan mereka. Jika mereka tidak dapat menemukan yang demikian itu, maka membuat hadis dengan cara mengada-ada atau berbohong atas diri Rasulullah SAW. Maka muncullah hadis-hadis tentang keutamaan para khalifah atau secara berlebihan dan para pemimpin golongan dan mazhab. Hadis palsu yang mula-mula dibuat ialah hadis yang berkenaan dengan pengutusan pribadi. Hadis palsu tersebut dibuat dalam rangka mengangkat kedudukan pemimpin ataupun imam mereka. Saat sekarang ini bahkan masih ada hadis-hadis palsu yang beredar populer di kalangan masyarakat. Faktor-faktor penyebab munculnya hadis maudhu. Hadis maudhu ataupun hadis palsu tidak serta-merta muncul begitu saja. Tentunya ada faktor yang melatar belakangi dan juga menyebabkan kemunculan hadis-hadis palsu tersebut. Berikut merupakan faktor-faktor yang menjadi penyebab munculnya hadis maudhu. A. Faktor politik. Perpecahan umat Islam yang diakibatkan politik yang terjadi pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Pada masa itu, umat Islam terpecah belah menjadi beberapa golongan. Masing-masing dari mereka mengklaim bahwa kelompoknya adalah yang paling benar. Hal itu didasari sesuai dengan ijtihad mereka, masing-masing ingin mempertahankan kelompoknya dan mencari simpati massa yang paling besar dengan cara mengambil dalil Al-Quran dan hadis. Jika tidak ada dalil yang mendukung kelompoknya, mereka mencoba mentakwilkan dan memberikan interpretasi atau penafsiran yang terkadang tidak layak, sehingga mereka membuat suatu hadis palsu seperti hadis-hadis tentang keutamaan para khalifah, pimpinan kelompok, dan aliran-aliran dalam agama. Yang pertama dan yang paling banyak membuat hadis maudhu adalah dari golongan Syiah dan Rafidhah. Kelompok Syiah membuat hadis tentang wasiat Nabi bahwa Ali adalah orang yang paling berhak menjadi khalifah setelah beliau, dan mereka menjatuhkan orang-orang yang dianggap lawan-lawan politiknya, yaitu Abu Bakar, Umar, dan lain-lain. B. Faktor kebencian dan permusuhan. Keberhasilan dakwah Islam menyebabkan masuknya pemeluk agama lain ke dalam Islam. Namun ada di antara mereka ada yang masih menyimpan dendam dan sakit hati melihat kemajuan Islam. Mereka inilah yang kemudian membuat hadis-hadis maudhu. Golongan ini terdiri dari golongan zindik, Yahudi, Majusi, dan Nasrani yang senantiasa menyimpan dendam dan benci terhadap agama Islam. Mereka tidak mampu untuk melawan kekuatan Islam secara terbuka, maka mereka mengambil jalan yang buruk ini, yaitu menciptakan sejumlah hadis maudhu dengan tujuan untuk merusak ajaran Islam. Ada yang berpendapat bahwa faktor ini merupakan faktor awal munculnya hadis maudhu. Hal ini berdasarkan peristiwa Abdullah bin Saba' yang mencoba memecah belah umat Islam dengan mengaku kecintaannya kepada ahli bait. Sejarah mencatat bukti bahwa ia adalah seorang Yahudi yang berpura-pura memeluk agama Islam. Oleh sebab itu, ia berani menciptakan hadis maudhu pada saat masih banyak sahabat dan juga ulama yang masih hidup. Selain Abdullah bin Saba' ini, dari kalangan orang zindik juga ada beberapa tokoh terkenal yang juga ikut membuat hadis maudhu. Di antaranya ialah 1. Abdul Karim bin Abi al-Auja telah membuat sekitar 4.000 hadis maudhu tentang hukum halal haram. Ia membuat hadis untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. 2. Muhammad bin Sa'id al-Maslub. Yang ketiga, Bayan bin Sam'an al-Mahdi yang akhirnya dihukum mati oleh Khalid bin Abdullah. C. Faktor kebodohan. Ada golongan dari umat Islam yang suka beramal ibadah namun kurang memahami agama. Mereka membuat hadis-hadis maudhu dengan tujuan menarik orang untuk berbuat lebih baik dengan cara membuat hadis yang berisi dorongan-dorongan untuk meningkatkan amal dengan menyebutkan kelebihan dan keutamaan dari amalan tertentu tanpa dasar yang benar melalui hadis targhib yang mereka buat sendiri. Biasanya hadis palsu semacam ini menjanjikan pahala yang sangat besar kepada perbuatan yang kecil.
Mereka juga membuat hadis maudhu yang berisi dorongan untuk meninggalkan perbuatan yang dipandangnya tidak baik dengan cara membuat hadis maudhu yang memberikan ancaman besar terhadap perbuatan salah yang sepele. Di antara hadis palsu itu yang artinya seutama-utama hari adalah hari wukuf di Arafah. Apabila hari wukuf di Arafah bertepatan dengan hari Jumat, maka hari itu lebih utama daripada 70 haji yang tidak bertepatan dengan hari Jumat. Hadis maudhu itu dibuat oleh mubalik atau guru agama yang ingin memberi nilai lebih kepada ibadah haji yang wukufnya bertepatan dengan hari Jumat. Ciri-ciri hadis maudhu. Para ulama ahli hadis telah menetapkan beberapa kriteria untuk bisa membedakan antara hadis sahih, hasan dan dhaif. Mereka pun menetapkan beberapa kaidah dan ciri-ciri agar bisa mengetahui kepalsuan sebuah hadis. Berikut adalah beberapa ciri-ciri hadis maudhu yang diambil dari berbagai sumber. Secara garis besar, ciri-ciri hadis maudhu dibagi menjadi dua, yaitu: 1. Dari segi sanad. Para perawi hadis sanad adalah rangkaian perawi hadis yang menghubungkan antara pencatat hadis sampai kepada Rasulullah SAW. Terdapat banyak hal untuk bisa mengetahui kepalsuan sebuah hadis dari sisi sanadnya ini. Di antaranya adalah A. Salah satu perawinya adalah seorang pendusta dan hadis itu hanya diriwayatkan oleh dia, serta tidak ada satupun perawi yang siqah yang terpercaya yang juga meriwayatkannya, sehingga riwayatnya dihukum palsu. Yang B. Pengakuan dari pemalsu hadis, seperti pengakuan Abu Ismah Nuh bin Abi Maryam bahwa ia telah memalsukan hadis-hadis tentang keutamaan Al-Quran. Juga pengakuan Abdul Karim bin Abi Auja yang mengaku telah memalsukan 4.000 hadis. Yang C. Fakta-fakta yang disamakan dengan pengakuan pemalsuan hadis. Misalnya seorang perawi meriwayatkan dari seorang syekh padahal ia tidak pernah bertemu dengannya, atau ia lahir setelah syekh tersebut meninggal, atau ia tidak pernah masuk ke tempat tinggal syekh. Hal ini dapat diketahui dari sejarah-sejarah hidup mereka dalam kitab-kitab yang khusus membahasnya. Yang D. Dorongan emosi pribadi perawi yang mencurigakan serta ta'assub terhadap suatu golongan. Contohnya seorang Syiah yang fanatik, kemudian ia meriwayatkan sebuah hadis yang mencela para sahabat atau mengagungkan ahlul bait. Yang kedua, dari segi matan atau isi hadis. Matan adalah isi sebuah hadis. Di antara hal yang paling penting untuk bisa mengetahui kepalsuan sebuah hadis dari sisi ini adalah A. Tata bahasa dan struktur kalimatnya jelek. Sedangkan Rasulullah SAW adalah seorang yang sangat fasih dalam mengungkapkan kata-kata, karena beliau adalah seorang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala jawami'ul kalim, yaitu kata pendek yang mengandung arti luas. B. Isinya rusak karena bertentangan dengan hukum-hukum akal yang pasti, kaidah-kaidah akhlak yang umum, atau bertentangan dengan fakta yang dapat diindera manusia. Contohnya dalam sebuah hadis yang artinya bahwasanya kapal Nabi Nuh tawaf keliling Ka'bah 7 kali, lalu salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. C. Bertentangan dengan nas Al-Quran, As-Sunnah atau ijma' yang pasti, dan hadis tersebut tidak mungkin dibawa pada makna yang benar. Contoh hadis maudhu yang maknanya bertentangan dengan Al-Quran ialah hadis yang artinya anak zina itu tidak dapat masuk surga sampai 7 keturunan. Maka makna hadis ini bertentangan dengan kandungan ayat Al-Quran, yaitu artinya dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kandungan ayat tersebut menjelaskan bahwa dosa seseorang tidak dapat dibebankan kepada orang lain, sampai seorang anak sekalian tidak dapat dibebani dosa orang tuanya. D. Bertentangan dengan fakta sejarah pada zaman Rasulullah SAW, seperti hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW menggugurkan kewajiban membayar jizyah atas orang Yahudi Khaybar yang ditulis oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dan disaksikan oleh Sa'ad bin Mu'az. Padahal setelah ma'ruf dalam sejarah bahwa jizyah itu belum disyariatkan pada peristiwa perang Khaybar yang terjadi pada tahun ke-7 Hijriah, karena jizyah baru disyariatkan pada perang Tabuk pada tahun ke-9 Hijriah. Juga Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia ketika perang Khandaq 2 tahun sebelum peristiwa Khaybar. Sedangkan Muawiyah baru masuk Islam pada waktu Fathu Mekah pada tahun ke-8 Hijriah. E.
menyebutkan pahala yang terlalu besar untuk amal yang terlalu ringan, atau ancaman yang terlalu besar untuk sebuah dosa yang kecil. Hadis-hadis semacam ini banyak ditemukan dalam kitab-kitab mau'izah. Contohnya yang artinya, barang siapa yang mengucapkan tahlil la ilaha illallah, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari kalimat itu seekor burung yang mempunyai 70.000 lisan, dan setiap lisan mempunyai 70.000 bahasa yang dapat memintakan ampun kepadanya. Bahkan perasaan halus yang diperoleh dari menyelami hadis secara mendalam dapat juga dijadikan pertimbangan dalam menentukan hadis maudhu'. Al-Rabi' ibnu Qaisam berkata bahwasannya di antara hadis ada yang bersinar, kita dapat mengetahuinya dengan sinar itu, dan bahwa di antara hadis ada hadis yang gelap, sebagaimana kegelapan malam, kita mengetahuinya dengan itu. Seseorang yang dapat mengetahui identitas kepalsuan sebuah hadis tentu saja berasal dari kalangan para ulama yang telah menguasai betul mengenai seluk-beluk hadis dan ilmu-ilmu lain yang dapat mendukung seseorang mengetahui bahawa sebuah hadis adalah palsu. Inilah kaedah yang telah ditetapkan para ulama hadis sebagai dasar memeriksa benar tidaknya suatu hadis, dan untuk mengetahui mana yang sahih dan mana yang maudhu'. Dengan memperhatikan apa yang telah dijelaskan ini, nyatalah bahawa para ulama hadis tidak mencukupkan dengan memperhatikan sanad hadis saja, bahkan juga mereka memperhatikan matannya. Inilah yang dapat kami sampaikan. Jikalau ada kekurangan, mohon dimaafkan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.